Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, admin akan melanjutkan pembahasan mengenai art atau gambar dari kartu Pokemon TCG Pocket yang mengambil referensi dari Pokédex Entry yang sudah memasuki part 16. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, bisa ditonton terlebih dahulu agar mengetahui kartu apa saja yang telah dibahas sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Nah, apabila sudah menonton, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Masuk ke list nomor 1 akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket yaitu Makuhita Full Art. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Heart Gold dan Soul Silver dengan informasi sebagai berikut. Ia menjadi lebih kuat dengan menabrak pohon-pohon tebal berulang kali. Ia mendapatkan tubuh yang kokoh dan semangat yang tak kenal takut. Kalau diperhatikan, memang art pada kartu ini sangat menggambarkan penjelasan dari Pokédex pada game Pokemon Heart Gold dan Soul Silver. Terlihat ada Makuhita yang sedang mempersiapkan suatu pohon. Sepertinya Makuhita ini berlatih menggunakan pohon tersebut agar mendapatkan tubuh yang kokoh dan memiliki semangat yang tak kenal takut. Mendarat di list nomor 2 akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket yaitu Hippowdon Full Art. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari dua Pokédex yang berbeda loh. Yang pertama adalah game Pokemon Diamond dengan informasi seperti ini. Ia menyembunyikan pasir yang tersimpan di dalamnya dari lubang-lubang di tubuhnya untuk menciptakan pusaran besar untuk menyerang. Dan yang kedua sekaligus terakhir adalah game Pokemon Heart Gold dan Soul Silver. Dengan informasi seperti ini, ia mengacungkan mulutnya yang menganga untuk menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Ia mengeluarkan pasir dalam jumlah besar saat menyerang. Jadi dapat dilihat ada dua ekor Hippowdon yang sedang membuka mulutnya sebesar mungkin untuk menunjukkan kekuatannya sembari menyerang satu sama lain. Sepertinya mereka berdua adalah ketua kelompok dari para Hippopotas yang ada di sekitar. Maka dari itu pertempuran yang terjadi sepertinya karena memperebutkan teritori atau wilayah kekuasaan. Nah, ketika akan menyerang terlihat ada pasir yang berhamburan dari lubang-lubang di tubuh Hippowdon. Memang sangatlah sesuai dengan referensi dari Pokédex-nya. Di list nomor 3 ini akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket yaitu Delcatty Full Art. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Emerald dengan informasi sebagai berikut. Alih-alih membuat sarang permanen, ia biasanya mencari tempat yang nyaman dan tidur di sana. Ia adalah makhluk nokturnal dan mulai aktif di malam hari. Kalau diperhatikan, memang art pada kartu ini sangat menggambarkan penjelasan dari Pokédex pada game Pokemon Emerald. Terlihat ada seekor Delcatty yang sedang beristirahat di kursi yang terlihat nyaman. Dapat dilihat dari keadaan sekitar yang masih terang, mengindikasikan bahwa Delcatty memang makhluk nokturnal yang aktif di malam hari. Terbang ke list nomor 4 akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket yaitu Corviknight Full Art. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Violet dengan informasi sebagai berikut. Meskipun sayapnya sebagian berubah menjadi baja dan menjadi berat sebagai hasilnya, Pokemon ini terbang di langit dengan mudah. Kalau diperhatikan, memang art pada kartu ini sangat menggambarkan penjelasan dari Pokédex pada game Pokemon Violet.
terlihat ada seekor Corviknight yang sedang terbang dengan kecepatan yang tinggi. Aliran angin yang menerjang Corviknight memperjelas bahwa burung yang bertipe Flying Steel ini memang dapat terbang dengan mudah walau tubuhnya terbuat dari baja. Berjalan ke list nomor 5, akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket yaitu Stoutland Full Art. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari dua Pokédex yang berbeda loh. Yang pertama adalah game Pokemon Black 2 and White 2 dengan informasi seperti ini. Terbungkus dalam bulunya yang panjang begitu nyaman, sehingga seseorang akan baik-baik saja bahkan jika harus bermalam di pegunungan yang dingin. Dan yang kedua sekaligus terakhir adalah game Pokemon Sword. Dengan informasi seperti ini, Pokemon ini tampaknya senang hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan seekor Stoutland yang ditangkap di alam liar akan beradaptasi dengan manusia dalam waktu sekitar 3 hari. Dapat dilihat ada seekor Stoutland yang sedang duduk di pangkuan pemiliknya. Mungkin karena sifat Stoutland yang senang hidup berdampingan dengan manusia, maka hubungannya dengan pemiliknya sangatlah dekat. Nah, pemiliknya pun pasti sangat nyaman terkena bulu-bulu dari Stoutland. Intinya sangatlah sesuai dengan referensi dari Pokédex entry. Pada list nomor 6 ini akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket yaitu Melmetal EX Full Art. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Shield dengan informasi sebagai berikut. Kekuatan sentrifugal berada di balik pukulan lengan Melmetal yang berat dan berbentuk kotak segi 6. Melmetal konon memberikan pukulan terkuat dari semua Pokemon. Dapat dilihat, kartu ini benar-benar merealisasikan referensi dari Pokédex sebagai gambar. Melmetal yang akan memukul memperlihatkan gaya sentrifugal dari cara ia mengayunkan lengannya. Dan pukulan yang ia lakukan ini seakan-akan menjelaskan bahwa pukulan itu merupakan pukulan terkuat dari seluruh Pokemon. Melangkah ke list nomor 7, akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket yaitu Tauros EX Full Art. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Emerald dengan informasi sebagai berikut. Ia tak akan puas jika tidak bisa terus mengamuk. Jika tak ada lawan yang bisa dilawan Tauros, ia akan menyerang pohon-pohon lebat dan merobohkannya untuk menenangkan diri. Kalau diperhatikan, memang art pada kartu ini sangat menggambarkan penjelasan dari Pokédex pada game Pokemon Emerald. Dapat dilihat ada seekor Tauros yang tengah berada di suatu hutan yang penuh dengan pepohonan lebat. Sepertinya Tauros ini sedang berhenti untuk menyerang dan merobohkan pepohonan di sekitar guna menenangkan dirinya. Hal ini ia lakukan mungkin karena tidak memiliki musuh untuk dilawan. Nah, jadi pada tahu kan asal-usul dari desain art yang digunakan oleh para ilustrator untuk membuat kartu Pokemon TCG Pocket. Ini baru part 16 loh. Masih banyak kartu-kartu lainnya yang menanti untuk dibahas. Coba komen di bawah ya. Dari pembahasan di atas, gambar kartu Pokemon yang mana yang paling temen-temen gak nyangka banget bahwa referensi kartu itu diambil dari Pokédex. Kalau admin A sih, paling gak nyangka banget yaitu kartu Melmetal EX. Gambar Melmetal yang mengayunkan lengannya yang terlihat sederhana sekali ternyata membentuk gaya sentrifugal dan membuat gambar gerakan Melmetal ini sangat sesuai dengan referensi dari Pokédex entry miliknya. Kerja bagus dari ilustrator bernama Tori Yufu yang bisa merealisasikan Pokédex entry milik Melmetal menjadi gambar yang sangat akurat sekali. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!